Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ibu, kalau saya lihat-lihat ini pagi ini cerah-cerah semua. Saya yakin ini sudah sarapan semua. Betul Bu ya? Iya iya. Kalau tadi masak apa Bu? Pindang patin. Wah, luar biasa. Itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan gizi ya. Oke. Jadi hari ini, pagi ini, seperti yang sudah saya katakan pertemuan yang lalu, bahwasanya kita akan membahas sebuah materi di mana pada pertemuan kelompok itu Bu ya, ada 12 sesi yang harus kita pelajari. Dan karena hari ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk membahas materi, jadi sebentar Bu ya, kita pasang dulu pijatnya. Jadi hari ini kita akan membahas modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya. Di dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak itu sebenarnya ada 4 sesi, ada 4 modul yang harus kita pelajari Bu ya. Ini modul yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Jadi nanti mungkin untuk satu sesi ini pengasuhan dan pendidikan anak itu kita akan pelajari 4 kali pertemuan itu Bu ya. Ya, oke. Jadi pengasuhan dan pendidikan anak. Untuk sesi pertama itu kita akan membahas bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik ya. Menjadi orang tua yang lebih baik. Itu bukan berarti sebelumnya ibu-ibu itu bukan berarti orang tua yang belum baik. Bukan berarti ibu-ibu itu orang tua yang buruk, bukan ya. Akan tetapi bagaimana ke depannya kita itu bisa menjadi orang tua yang lebih baik ya. Nah, untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu ada beberapa tips ya Bu ya, yang harus kita lakukan ya. Tips-tipsnya itu seperti apa? Nanti akan kita bahas satu persatu seperti yang sudah ditulis di flip chat ini. Gitu ya. Oke. Tips yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik atau tips menjadi orang tua yang hebat itu adalah mengingat. Coba Ibu Diana tolong dibacakan tips yang pertama. Ya, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi kita harus mengingat-ingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Pada dasarnya ini sangat erat kaitannya dengan rasa syukur. Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam agama Islam itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Tetapi jika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka ketahuilah bahwasannya azabku sangat pedih. Jadi kita harus bersyukur menjadi orang tua. Kita harus bersyukur telah dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dititipi anak-anak kita. Coba bayangkan, Bu, ya, di luar sana masih banyak, Bu, ya, banyak orang yang sudah menikah puluhan tahun belum dikaruniai anak, ya. Bahkan sampai Bang Haji Roma Irama pernah menuangkan dalam lagu 10 tahun sudah. Nah, ibu-ibu ini kalau bernyanyi ya udah nyaut aja gitu ya. Nanti aja, Bu, ya, nyanyinya nanti setelah kita belajar selesai baru kita nyanyi bareng gitu, Bu, ya. Ya oke. Jadi kita harus bersyukur bahwasanya kita telah dikaruniai anak. Itu artinya kita telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa maupun agama. Itu, Bu, ya. Ya, jadi mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, karena di luar sana banyak orang yang mengadopsi anak orang lain karena mereka sudah lama menikah mungkin dan belum dikaruniai seorang anak. Itu, ya. Nah, itu tips yang pertama kita untuk menjadi orang tua yang hebat. Yang kedua, coba Ibu siapa namanya? Mohon maaf. Ibu Linda. Yang kedua, tips menjadi orang tua yang hebat gimana, Bu Linda? Coba tolong dibacakan. Oke, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, sekarang ibu-ibu coba saya harap berdiri semua. Ya, berdiri semua. Oke. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Kita akan ada permainan. Nanti saya mengatakan kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ikut, Bu, ya. Ikut, Ibu, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala. Gimana, Bu? Jadi itulah, Bu, ya. Saya tadi ngomong kepala tapi yang saya pegang apa, Bu? Pundak. Nah, Ibu juga memegang apa? Pundak. Ada yang pundak tadi, ada yang kepala. Ya, itu kurang konsentrasi tadi. Tapi di sisi lain selain itu, Bu, ya, perlu kita perhatikan bahwasannya apa-apa yang dilihat oleh anak kita, baik itu perbuatan kita ataupun perkataan kita, itu nantinya akan ditiru oleh anak kita. Karena mau nggak mau harus diakui bahwasannya orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Sehingganya jangan heran, Bu, kalau ada orang tua yang suka ngomong kasar, anaknya pun juga demikian. Kalau ada orang tua yang suka berperilaku yang menyamping, anaknya pun juga akan mengikutinya. Karena apa? Gurunya seperti itu. Guru itu digugu dan ditiru. Apanya yang dicontoh? Ya, perkataannya dan perbuatannya. Sehingga untuk menjadi orang tua yang lebih baik, maka
harus serasi, searah, sejalan, alias sama. Ya, itu tips yang kedua. Yang ketiga apa? Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita. Ya, mohon maaf Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Marwati. Sebelahnya Ibu Sinta. Oke, Ibu Marwati dengan Ibu Sinta ini bertetanggaan ya? Iya, oke. Jadi sering berjumpa, sering ngobrol gitu Bu ya. Nah, sekarang coba Bu Marwati, hal-hal apa yang Ibu sukai dari Ibu Sinta? Coba tolong katakan. Baik, ya. Terus jujur. Oke. Kalau Ibu Sinta melihat Ibu Marwati bagaimana? Suka bercanda. Terus bekerja keras. Terus suka membantu. Oke. Kalau Ibu Linda tadi, sebelahnya Ibu Devi. Oke. Bertetangga juga? Oh enggak. Jauh ya, berarti jarang ketemu. Nah, kalau jarang ketemu berarti enggak terlalu ngerti. Coba sekarang Ibu Linda perhatikan fisik Ibu Devi dari ujung atas, ujung rambut sampai ujung kaki. Coba perhatikan Ibu Linda. Kira-kira hal apa yang Ibu sukai dari Ibu Devi ini? Rambutnya panjang, lurus, oke. Hidungnya mancung, ya. Kalau Ibu Devi melihat Ibu Linda gimana? Bodinya langsing. Mau seperti itu Bu ya. Terus pipinya halus, ya. Oke, terima kasih Bu ya. Oke. Nah, seandainya pas sore-sore Ibu sudah mandi, sudah pakai bedak, sudah berlipstik, kemudian suami Ibu ngomong, Masya Allah, alangkah cantiknya istri aku. Kira-kira Bu, Ibu senang apa enggak? Senang apa enggak Bu? Ya pasti senang lah ya, senang. Nah, baik Ibu Devi, Ibu Linda, Ibu Marwati tadi, ketika orang lain mengungkapkan hal-hal yang positif, mereka pun juga akan merasa senang. Pun juga demikian ketika orang lain mengatakan kepada diri kita sesuatu hal yang positif, sesuatu yang mengagumkan kepada kita, kita pun juga akan merasa senang. Begitu juga dengan anak-anak kita Bu ya, begitu juga dengan anak-anak kita. Enggak dipungkiri bahwasanya anak kita ketika kita beri reward, ketika kita beri hadiah, meskipun itu berupa ucapan, mereka juga akan merasa senang. Karena pada dasarnya sifat manusia awalnya itu suka dipuji. Ya, suka dipuji. Sehingganya Bu, nanti ketika anak kita melakukan sebuah kebaikan, melakukan hal-hal yang sejalan dengan pemikiran dan perkataan kita, ya berilah reward, berilah penghargaan. Penghargaan itu enggak harus sesuatu yang mengeluarkan uang, enggak. Ya, seperti contoh, aduh pinternya anak mama, ya. Mama atau ibu manggilnya? Mak. Ya nggak apa-apa. Pinternya anak emak, nggak masalah, ya, nggak masalah, ya. Yang terakhir, ya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi orang tua itu setidaknya Bu, ya, kita bertutur kata yang lembut, yang sopan kepada anak-anak kita. Jangan sampai di dalam keluarga itu kita membuat ya kekerasan ya terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun non fisik.
Ya, kenapa demikian? Ketika anak-anak kita dididik dengan cara yang kekerasan, maka efeknya yang akan timbul nanti akan sangat, ya, sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Bahayanya bagaimana? Nah, ini nanti efek kekerasan itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Gitu Bu ya. Nah, untuk saat ini kita cukup tahu saja bahwasanya ketika kita mendidik anak, ya bertutur kata yang penuh kasih sayang dan tanpa menggunakan kekerasan. Gitu Bu ya. Selanjutnya sebenarnya saya ingin melanjutkan, cuman apalah daya Bu, waktulah yang tidak mengizinkan. Jadi mohon maaf, untuk pengasuhan dan pendidikan anak modul 1 ini ya mau nggak mau ya kita tutup sampai di sini gitu Bu ya. Ya, tapi saya harap kita mendapat pelajaran yang berharga dalam pertemuan kita kali ini. Gitu Bu ya. Ya Bu ya. Oke ya. Nah, jadi perlu diketahui Bu, untuk setiap sesi itu nggak harus habis dalam satu kali pertemuan, enggak. Nanti diulangi lagi ya nggak masalah ya. Jadi karena saking asiknya kita pertemuan kali ini, jadi kita hanya membahas satu sesi ini saja. Untuk sesi berikutnya dalam satu sesi ini ya kita bahas pertemuan yang akan datang. Gitu Bu ya. Oke. Hari ini cukup menyenangkan Bu ya. Menyenangkan Bu ya. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya itu akan jauh lebih menyenangkan lagi Bu ya. Kita akan adakan permainan selain kepala, pundak, lutut, kaki tadi. Gitu Bu ya. Nah, setelah ini kita karaokean lagi 10 tahun sudah tadi Bu ya. Itu ya. Oke. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya ya kita ingat-ingat kembali Bu ya, tips-tips untuk menjadi orang tua yang lebih baik atau tips menjadi orang tua yang hebat. The power of emak-emak ya. Di sini ada 7 tips sebenarnya, cuman yang kita bahas tadi baru 4 tips. Untuk 3-nya pertemuan yang akan datang gitu Bu ya. Oke, yang pertama coba kita baca bersama-sama. Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda, diri kita. Yang terakhir, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Gitu Bu ya. Oke. Baiklah Ibu-ibu KPM yang kami hormati, saya kira pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.